tentunya dalam acara Sekolah Minggu GBI Agrafe. Dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Wah, tidak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu. Itu tandanya Kak Lina kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana? Apakah adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu di hari ini? Wah, ternyata semuanya sudah siap. Nah, karena sudah siap, Kak Lina mau tanya nih. Ayo adik-adik, silakan jawab dengan cepat. Bagaimana kabar adik-adik di hari ini? Yeay, ternyata semuanya dalam keadaan baik. Nah, karena semuanya dalam keadaan baik, berarti kedepannya mengikutinya dengan semangat. Oke, Kak Lina ajak semuanya untuk berdiri. Nah, sebelum kita nyanyi bersama dan juga kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Lina ajak adik-adik semuanya untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Ayo semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu di hari ini. Tuhan pimpin kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sebelum kita lanjut, Kak Lina mau tanya kabar anak-anak GBI Agrafe yang ada di rumah. Gimana? Apakah masih semangat? Wah, ternyata kalian semua semangat nih. Bagaimana dengan anak-anak GBIA di seluruh Nusantara? Apakah lebih semangat lagi? Wah, tentunya semuanya lebih semangat ya. Nah, untuk itu buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, nah, karena Kak Lina nggak tahu nih siapa-siapa aja ya yang lagi nonton. Nah, adik-adik bisa tinggalkan komentarnya di kolom komentar, oke? Wah, pasti sudah tidak sabar ya untuk nyanyi bersama. Nah, kali ini anak-anak GBI Agrafe sudah menyediakan yang terbaik buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, kira-kira lagu apa aja ya yang hari ini kita belajar? Nah, lagunya sangat bagus dan juga banyak. Oke, untuk itu kita langsung saja untuk nyanyi bersama buat Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama.
kan? Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang mau ikut nyanyi bersama, boleh tinggal dikonfirmasi ke Kak Lina ya, biar nanti kita belajar bersama. Setelah itu di hari Minggunya kita nyanyi bersama. Nah, sekarang Kak Lina mau menginformasikan pemenang kuis Alkitab. Mau tahu siapa yang menjadi pemenang di hari ini? Yeay, selamat buat Fani yang menjadi pemenang di hari ini. Hai Kak Lina, saya mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama, Raja Aram. Jawaban kedua, Nabi Elisa. Jawaban ketiga, ke daerah Samaria. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Jumpa lagi. Ya, selamat ya. Nah, pemenang kedua datangnya dari adik Jos. Karena hari ini Jos mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama, Raja Aram. Jawaban yang kedua, Nabi Elisa. Jawaban yang ketiga, daerah Samaria di depan Raja Israel. Salam Maranatha, bye-bye. Wah, selamat buat adik Jos. Pemenang ketiga datangnya dari adik Putri. Hari ini Putri mau jawab pertanyaan yang Kak Lina berikan. Jawaban yang pertama, Raja Negeri Aram. Jawaban yang kedua, Nabi Elisa. Jawaban yang ketiga, ke daerah Samaria. Terima kasih Kak Lina, dadah. Wah, selamat buat adik Putri. Pemenang keempatnya datangnya dari adik Priscilla. Hai Kak Lina, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban yang pertama, prajurit Raja Aram. Jawaban yang kedua, Nabi Elisa. Jawaban yang ketiga adalah daerah Israel. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Bye-bye. Yeay, selamat buat adik Priscilla. Pemenang kelimanya datangnya dari adik Dev. Kak Lina, hari ini saya mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama adalah negeri Aram. Jawaban kedua adalah Nabi Elisa. Jawaban ketiga adalah daerah Samaria. Bye-bye. Wah, selamat ya buat adik Dev. Dan pemenang keenamnya yaitu datangnya dari adik Aileen dan juga Alicia. Hai Kak Lina, Ellen dan Alicia mau jawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama adalah Raja Aram. Jawaban kedua adalah Nabi Elisa. Jawaban ketiga adalah Samaria. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Bye-bye. Yeay, selamat buat kalian semua yang menjadi pemenang di hari ini. Nah, buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung dan mau mengikuti kuis Alkitab, caranya gampang saja. Adik-adik tinggal duduk manis dan mengikuti cerita firman Tuhan. Dan di akhir dari cerita firman Tuhan akan ada pertanyaan dari Kak Lina. Nah, jawabannya adik-adik tinggal mengirim video ke WhatsApp Kak Lina. Oke, Kak Lina tunggu ya. Nah, sekarang kita langsung saja nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Untuk itu, Kak Lina harap adik-adik semuanya sudah bisa duduk manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kali ini cerita firman Tuhan dibawakan oleh Kakak Tini. Nah, kita langsung saja ya. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama dengan Kak Tini. Masih ingat siapa nama anak Bapak Abraham? Iya, benar, namanya adalah Ishak.
Ketika Ishak berumur 40 tahun, Ishak menikahi seorang perempuan yang bernama Ribka. Tetapi Ribka tidak bisa memberikan keturunan bagi Ishak. Ishak sangat sedih. Pada suatu hari, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya Ribka yang mandul itu. Beberapa tahun kemudian, Tuhan menjawab doa Ishak. Ribka istrinya itu akhirnya pun mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sejak dalam kandungan, kedua anak itu sering berkelahi. Akibatnya, Ribka merasa seperti mau mati, sehingga Ribka berdoa meminta petunjuk Tuhan. Tuhan pun berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun ketika Ribka istrinya melahirkan. Yang pertama lahir adalah Esau, berwarna merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Kemudian diikuti adiknya Yakub yang lahir sambil memegang tumit kakaknya. Dua anak yang kelak akan saling bersaing telah lahir ke dunia. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Mereka berdua memiliki sifat yang sangat berbeda. Esau adalah anak yang kuat dan pandai berburu. Ia suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub tumbuh sebagai anak yang pendiam dan tampak bijaksana. Ia lebih suka tinggal di rumah membantu ibunya. Ishak sangat sayang kepada Esau. Ia begitu bangga dengan keterampilan berburu anaknya. Ia telah merasakan sendiri kelezatan daging binatang hasil buruan Esau. Ishak pun tahu akan kekerasan hati Esau anak sulungnya itu. Sebaliknya, Yakub sangat disayang oleh Ribka. Suatu hari, Yakub sedang memasak, dan dari padang tampaklah Esau sedang berlari pulang. Esau telah seharian berada di luar rumah dan ia begitu lapar. Esau pun berkata kepada adiknya, "Berikan sop itu padaku." "Tunggu, apa yang bisa kau berikan untukku?" Esau tidak sabaran lagi dengan canda adiknya. "Ayo cepat, berikan makanan itu." Bagaimana dengan hakmu sebagai anak sulung? Maukah kamu menukarnya dengan semangkok sop? Sebagai anak sulung, Esau kelak akan menerima berkat khusus. Ia juga akan mewarisi bagian terbesar kekayaan ayahnya. Yakub tampaknya sedang mengadakan permainan yang berbahaya. Namun, Esau sudah sangat lapar sehingga hampir tidak peduli dengan apa yang ia lakukan. "Ayolah, apa kamu tidak lihat? Aku hampir mati kelaparan, ha? Jadi apa gunanya lagi hak sulung itu bagiku?" Yakub melangkah ke depan sambil menghalangi mangkok berisi sop dari jangkauan Esau. Ia berkata dengan cerdik, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu akan memberikan hak sulungmu itu kepadaku." Esau dengan tergesa-gesa bersumpah, lalu mendorong adiknya ke samping dan melahap sop itu. Setelah menghabiskan sop tersebut, Esau pun melahap roti yang ada dan minum sampai puas. Setelah kenyang, ia berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang remeh hak sulungnya itu dengan menukarkannya dengan semangkok sop kacang merah. Jadi adik-adik, pengajaran dari cerita kita pada hari ini
marilah kita tetap bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan seperti Esau yang meremehkan sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Bye-bye adik-adik. Adik-adik, ada 3 pertanyaan Kartini dari cerita kita pada hari ini. Yang ke-1, siapakah nama bayi kembar yang dilahirkan Ribka bagi Ishak? Dan yang kedua, dengan apakah Esau menukarkan hak kesulungannya dengan adiknya? Dan yang ketiga, apa perbedaan Esau dan Yakub? Kartini tunggu jawabannya ya. Bye-bye adik-adik. Gimana adik-adik? 3 pertanyaan sudah diberikan ya. Nah, Kalina tunggu jawaban dari adik-adik. Oke, lebih semangat lagi. Ayo kita berbondong-bondong untuk mengikuti kuis Alkitab. Nah, sekarang Kalina mau ajak adik-adik semuanya untuk menyaksikan ada beberapa teman kita yang sudah siap untuk menghafal ayat buat adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita saksikan siapa-siapa aja ya yang menghafal Alkitab. Hai teman-teman, Hasan sudah hafal 5 ayat, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roma 8 ayat 28. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku." Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan jalan yang terang bagi jalan. Bye-bye. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mazmur 119 ayat 105, Namamu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, ternyata mereka ya yang menghafal Alkitab. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang mau mengikuti program menghafal 5 ayat Alkitab, Kak Lina masih tetap menunggu ya. Dan kali ini di sini sudah ada 5 ayat Alkitab ini ya. Ada 5 ayat Alkitab. Nah, adik-adik tinggal menghafal ya. 1 minggu 1 ayat. 1 minggu 1 ayat. Jadi sekarang sudah 5 minggu, berarti sudah ada 5 ayat Alkitab. Nah, sekarang Kak Lina mau tantang ya buat adik-adik yang ada di rumah. Ayo, siapa yang berani menerima tantangan dari Kak Lina mengenai menghafal 5 ayat Alkitab? Ya, yang menghafal 5 ayat Alkitab berarti dia adalah anak sekolah minggu yang baik, yang pintar. Oke, dan ternyata acara sekolah minggu kita cukup sampai di sini. Untuk itu, Kak Lina mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengikuti acara sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutup acara sekolah minggu, Kak Lina ajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anakmu sudah mengikuti acara sekolah minggu. Kami sudah menghafal ayat bersama, kami sudah bernyanyi bersama, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan pimpin kami agar kami sebagai anak-anak dapat mengerti, dan juga Tuhan tolong buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berikan mereka kesembuhan, berkati makanan dan juga vitamin yang mereka konsumsi, agar minggu depan mereka dapat mengikuti acara sekolah minggu lebih semangat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, acara sekolah minggu kita cukup sampai di sini, dan Kak Lina mengucapkan terima kasih buat Mama dan Papa yang sudah meluangkan waktu buat anak-anaknya untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Harapan Kak Lina lewat acara sekolah minggu ini, anak-anak kita ke depannya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Untuk itu, kalau bukan kita dari sekarang, mau kapan lagi? Oke, akhir kata saya Lina Dari mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Bye-bye. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ayat 31. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama